Pernah dengar nggak sih soal teori yang bilang kalau program vaksinasi itu sebenarnya punya agenda tersembunyi buat mengendalikan populasi dunia? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas gagasan yang satu ini. Kalau kita ngomongin vaksin kan, gambaran yang muncul di kepala kita biasanya kayak gini. Vaksin itu salah satu penemuan paling hebat dalam sejarah kesehatan. Gambar seorang anak yang terlindungi dari penyakit mematikan seperti polio, ini adalah simbol harapan, simbol kemajuan sains. Tapi, ada juga sisi lain dari cerita ini. Sebuah pertanyaan yang lebih gelap. Apakah di balik semua kebaikan ini, sebenarnya ada tujuan lain yang disembunyikan? Nah, disinilah letak konfliknya. Dan ini yang akan kita coba urai satu persatu. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Kita perlu paham, apa sih sebenarnya inti dari teori pengendalian populasi ini? Kita coba lihat secara netral ya. Jadi, gampangnya begini. Teori ini menuduh kalau vaksin itu bukan cuma buat mencegah penyakit, tapi juga jadi alat rahasia untuk menekan angka kelahiran. Caranya macam-macam. Katanya sih lewat zat-zat anti kesuburan yang diselipkan diam-diam. Nah, ini penting banget buat digarisbawahi. Teori ini ngomongin soal sebuah plot, sebuah rencana jahat yang disengaja. Ini beda ya sama kritik yang wajar dan perlu soal etika atau transparansi dalam kebijakan kesehatan. Yang kita bahas di sini adalah tuduhan adanya sebuah konspirasi. Pertanyaannya, dari mana sih ide kayak gini muncul? Ternyata, ini bukan hal yang tiba-tiba ada loh. Ada akar-akar sejarah dan berbagai peristiwa yang jadi semacam pupuk bagi tumbuhnya rasa curiga dan ketidakpercayaan ini. Coba kita lihat. Perjalanannya jauh di masa lalu memang ada kasus-kasus nyata kebijakan pemerintah yang memaksa, kayak sterilisasi paksa, yang tentunya meninggalkan trauma mendalam. Terus, lompat ke tahun 2003, muncul rumor vaksin polio di Nigeria yang katanya bikin mandul, sampai-sampai ada boikot besar. Lanjut lagi di 2014, tuduhan serupa menimpa vaksin tetanus di Kenya. Dan puncaknya, ya sekarang, di era pandemi dan media sosial. Cerita-cerita lama ini seolah dapat panggung baru dan menyebar ke seluruh dunia. Oke, setelah kita lihat sejarahnya, sekarang waktunya kita adu data. Apa aja sih argumen spesifik yang sering dilontarkan para pendukung teori ini? Dan gimana kalau kita bandingkan dengan temuan-temuan resmi? Biasanya klaim-klaim yang muncul tuh polanya gini. 1. Vaksin dituduh mengandung zat tersembunyi. 2. Programnya dianggap sengaja menyasar kelompok tertentu, misalnya perempuan atau komunitas miskin. 3. Kalau ada angka kelahiran turun setelah vaksinasi, itu langsung dianggap sebagai bukti. Dan yang terakhir, pernyataan tokoh-tokoh dunia soal populasi seringkali dicomot dan ditafsirkan sebagai pengakuan adanya rencana rahasia. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas. Di kiri, ada klaim vaksin bikin mandul. Di kanan, temuan ilmiah dari Badan-Badan Kesehatan Dunia secara konsisten bilang nggak ada buktinya sama sekali. Yang menarik, isu soal vaksin bikin mandul ini ternyata bukan hal baru loh. Ini udah jadi isu daur ulang selama puluhan tahun. Dan kalau kita mau lihat seberapa ampuhnya program vaksin, ingat aja, penyakit cacar yang dulu mematikan itu bisa musnah total dari bumi ya berkat vaksinasi global. Dan ini dia, salah satu inti kesalahpahaman logikanya, bedanya korelasi dan kausalitas. Korelasi itu cuma berarti dua hal terjadi di waktu yang bersamaan, kayak penjualan es krim yang naik barengan sama angka kejahatan di musim panas. Apa berarti es krim menyebabkan kejahatan? Tentu enggak kan? Nah, kausalitas itu baru sebab akibat yang nyata. Jadi cuma karena angka kelahiran turun setelah ada program vaksin, itu nggak otomatis berarti vaksinnya yang jadi penyebab. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau buktinya lemah, kok bisa sih narasi ini kuat banget dan dipercaya banyak orang? Nah, untuk menjawabnya, kita harus masuk ke ranah psikologi dan sosial. Ada beberapa alasan kenapa cerita semacam ini klik banget di kepala kita. Pertama, saat dunia terasa kacau dan kita merasa nggak punya kendali, sebuah teori konspirasi itu menawarkan penjelasan yang simpel dan musuh yang jelas. Kedua, ada faktor trauma masa lalu. Pengalaman buruk sama pihak berwenang bikin kita lebih gampang curiga. Ketiga, kekuatan komunitas online, di mana kita cenderung kumpul sama orang yang sepemikiran, yang akhirnya makin menguatkan keyakinan kita. Dan terakhir, isu vaksin seringkali jadi politis, jadi bukan lagi soal kesehatan, tapi soal kita lawan mereka. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya ya. Otak kita itu secara alami lebih suka cerita yang sederhana, hitam putih, ada pahlawan dan ada penjahat. Ini jauh lebih mudah diterima secara emosional daripada harus berhadapan dengan realitas yang rumit, penuh data dan seringkali nggak pasti. Dan sekarang kita sampai di bagian yang paling penting.
Semua narasi dan keyakinan ini bukan cuma sekedar obrolan di internet, dampaknya sangat nyata dan terkadang sangat tragis di dunia kita. Ini contoh yang paling jelas dan menyedihkan. Gara-gara rumor vaksin polio dicampur zat pemandul, sebagian wilayah di Nigeria menolak vaksinasi. Hasilnya, virus polio yang tadinya sudah hampir musnah, bangkit lagi, menyebar lagi, dan melumpuhkan lebih banyak anak-anak, yang akhirnya menunda target pemberantasan polio global selama bertahun-tahun. Dan jangan salah, ini bukan cuma cerita lama. Narasi yang sama persis terus berulang dan mempengaruhi pilihan kesehatan banyak orang sampai hari ini, terutama di tengah krisis kesehatan global yang baru saja kita hadapi bersama. Dampaknya itu berantai, kayak efek domino. Dimulai dari cakupan imunisasi yang turun, yang kemudian bisa memicu wabah penyakit yang harusnya bisa dicegah. Terus merembet jadi kebingungan di masyarakat, ketegangan sosial, dan yang paling bahaya, terkikisnya kepercayaan pada para pahlawan garis depan kita, para petugas kesehatan. Dan ujung-ujungnya, semua ini bikin kita sebagai satu masyarakat jadi lebih lemah dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan. Jadi, setelah kita bedah semua ini, kita sampai di satu pertanyaan besar buat kita renungkan bersama. Di zaman yang banjir informasi dan juga disinformasi ini, gimana caranya kita bisa tetap bersikap kritis dan waspada, tapi di saat yang sama juga nggak kehilangan kepercayaan pada sains dan institusi yang kita butuhkan untuk bisa maju? Ini tantangan kita semua.